Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menampilkan tugas selanjutnya, yaitu tugas membuat video pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, eh, kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran manusia ini eh, kita akan pelajari sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sistem peredaran darah ini kita akan membahas tentang fungsi darah itu sendiri dan organ-organ apa saja yang digunakan pada saat uh, sistem peredaran darah ini berlangsung di dalam tubuh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah anak-anakku sekalian dapat mengetahui fungsi darah, dan yang kemudian yang kedua adalah anak-anakku sekalian mengetahui organ tubuh manusia pada sistem peredaran darah. Nah, organ tubuh apa saja yang digunakan dalam proses sistem peredaran darah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa darah berfungsi untuk mengalirkan atau menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, darah ini sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian darah ini ada terdapat 4 komponennya, yaitu yang pertama adalah plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, dan yang keempat itu adalah trombosit. Nah, anak sekalian, untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari bagaimana sih darah ini mengalir di dalam tubuh. Dia dari mana dulu dan untuk kemana. Nah, di sini anakku sekalian perhatikan, ini proses terjadinya peredaran darah di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama dulu prosesnya, yang pertama adalah dari dia pertama-tama adalah di jantung ya. Jadi di jantungnya lah yang berfungsi untuk bagaimana darah ini bisa mengalir ke seluruh tubuh ya di jantung. Jantungnya ini adalah poros utama di peredaran darah. Nah, yang pertama kita bisa lihat yang nomor satu adalah itu namanya serambi kanan, yang kedua adalah serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, yang keempat bilik kiri, yang kelima vena, yang keenam arteri, yang ketujuh tubuh, yang kedelapan paru-paru, yang kesembilan kepala dan tangan, 10 arteri pulmonalis, yang ke-11 vena pulmonalis, dan yang ke-12 adalah aorta. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari, itu jantung, pembuluh darah, dan sel darah, dan paru-paru. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk di jantung dan fungsinya. Nah, dalam sistem peredaran darah, jantung merupakan organ yang sangat penting dalam proses peredaran darah pada manusia. Nah, hal ini tidak terlepas dari fungsinya, yaitu jantung berfungsi untuk memompa darah sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian setiap bagian-bagian tersebut mempunyai kerja dan fungsi masing-masing. Nah, dia jantung ini harus terus berdenyut sehingga denyut jantung inilah yang digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
sekarang anak-anak sekalian kita tadi sudah menjelaskan tentang jantung. Sekarang kita masuk di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sendiri berfungsi untuk mengedarkan dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah ini mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung untuk diproses kembali. Nah, adapun pembuluh darah ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah vena, dan kemudian pembuluh darah kapiler. Nah, arteri sendiri ini berfungsi untuk yang kaya oksigen dan bertugas membawa darah ke vertikal dan atrium kiri. Nah, sedangkan pembuluh darah vena itu yaitu dia mengangkut darah yang penuh karbon dioksida untuk menuju ke jantung, kemudian dibawa ke paru-paru untuk melaksanakan fungsinya masing-masing. Nah, pada saat tadi sistem pernapasan di pembuluh darah, maka pembuluh darah membawa darah ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini darah mendapatkan suplai oksigen karena adanya proses pernapasan, sehingga darah bisa kaya akan oksigen. Nah, disinilah di jantung peredaran darah ini yang akan kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh, maka akan disuplai di paru-paru dengan penuh oksigen, sehingga darah yang penuh oksigen ini akan kembali ke paru-paru untuk dipompa lagi, akan kembali ke jantung untuk dipompa lagi ke seluruh tubuh. Nah, pada saat tadi sistem pernapasan, demikianlah materi kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Apapun anak-anakku sekalian, jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT, karena semua yang kita pelajari tadi adalah ciptaan dari Allah SWT. Kita hanya bisa menjaga, kita tidak bisa menciptakan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.